Hei, Ciko masih tidur. Oh, waduh, kagetnya. Ciko, Ciko. Iya, masih Bangun ngantuk. Sudah siang. Oh, udah siang. Ayo bangun, Bangun. bangun. Ngapain bangun? Aduh, kita mau memuji Tuhan. Oh, Sudah jam memuji sekolah Tuhan. minggu ini. Sekolah minggu ya? Iya. Asik, sekolah minggu. Ciko nggak mandi ya? Belum, lupa. Udah sekolah minggu dulu aja, penting. Tapi adik-adik yang ada di rumah, kita kasih salam dulu ya. Salam. Sampai ketemu lagi adik-adik yang ada di rumah. Halo. Kembali kita berjumpa di ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah sudah mandi kan? Pasti sudah. Ciko belum. Jangan Belum. ditiru ya. Malu. Ciko malu, belum mandi. Belum mandi, belum Iya, sikat malu. gigi. Nggak mau Belum. dekat-dekat ah. Ih. Tapi nggak apa-apa. Hati kita memuji Tuhan. Sukacita memuji Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah kasih kita kesehatan, Amin. kasih kita mama dan papa yang baik, Amin. teman-teman yang baik, Amin. cuaca yang baik juga. Iya, amin. Puji Tuhan ya, Lause ya. Tuhan baik ya buat Tuhan kita. baik. Kalau yang di atas itu yang bersinar terang, itu apa? Lampu, Di listrik. luar, bukan di rumah. Oh, bukan di rumah ya? Di luar. Di luar ya? Yang bulat, Heeh. terang, Bulan. siang. Oh, siang ya? Ciko belum mandi sih jadi salah Oh terus. iya, lupa tuh Lalit nih. Matahari. Matahari. Nah, kita mau memuji Tuhan lewat lagu, judulnya itu apa ya? Kok lo sih jadi lupa ya? Matahari bersinar terang. Iya, tapi itu yang kedua. Oh, gitu Ciko ya? sok tahu. Yang Oh. pertama itu lo ingat-ingat ya, lo Itu. jadi ikut tuh Lalit ini. Selamat pagi Lause. Pintar. Selamat Selamat pagi, pagi Tuhan. Tuhan. Yuk kita nyanyi yuk. Semua nyanyi ya. Iya, Sama yang di Ciko. rumah ikut nyanyi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Tambah indahnya ya. Lupa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lah bunga Di padang pintar, semuanya memandang kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita berdoa ya Ciko. Iya. Lause Matanya kalau doa ditutup. matanya ditutup ya Lause ya. Iya dong. Iya deh, Tangannya dilipat. dilipat. Coba lo lihat. Kayak begini. Enggak jelek. Mau jelek ya? Iya. Udah, yang penting tangannya doanya dilipat. Lause. Iya. Kita siapkan hati kita ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan Kalau Tuhan senantiasa melindungi kami. melindungi kami. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk nafas untuk yang nafas Tuhan sudah beri. yang Tuhan sudah beri.
Kami bisa bernafas Kami bisa bernafas dengan enak. dengan enak. Tuhan memberi kami Tuhan memberi kami tubuh yang sehat. tubuh yang sehat. Sekarang Sekarang kami mau kami mau memuji Tuhan memuji Tuhan. dan nanti mendengarkan dengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kami kami sedari kecil sedari kecil bisa menyenangkan bisa menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Ampunilah Ampunilah segala dosa segala dosa dan salah kami. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Di Yesus dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sudah berdoa. berdoa. Amin. Amin. Pintar deh Ciko. Iya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Tapi bergerak ya Ciko. Siap. Ciko pinter joget loh, Lause, pinter Iya. dansa, pinter nari, Kita pinter terbang. mau nyanyi. Ciko. I love You, you, Jesus. Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ulang deep. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangan. Lause, Hah, tepuk mulut aja. jangan sakit. Oh iya. Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan. Nih, mana? Aplak, 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 Plak, aplak, plak, plak, aplak, plak, aplak, plak, aplak, plak. aplak. Pintar. Nah, sekarang Ciko udah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Oh iya, Lose punya Alkitab tadi di mana ya? Aduh, Lause, udah lupa. Enggak, tadi Lose sudah taruh. Oh, di mana? Mana ya? Ciko yang ngambil ya? Enggak, jangan-jangan Lause lupa taruh di kulkas. Masa Alkitab ditaruh di kulkas, Ciko? Kali Lause Nggak pelupa. boleh ya. Teman-teman yang ada di rumah, nggak boleh kayak Ciko ya. Oh iya, Ciko nakal ya. Alkitab nggak boleh ditaruh di sembarangan tempat. Iya, maaf ya Lause. Iya. Maafin Tuhan Yesus. Nah, Ciko udah ambil Lose punya Alkitab. Ya, gimana Kan ini? mau nyanyi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Cak, Ya udah nyanyi aja ya. nyanyi aja ya Lause ya. Kan udah di hati lagunya. Yang di rumah siapin Alkitabnya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Seret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Asik.
Alkitab, Oh iya. lalu ku baca. Iya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirani jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Lose, doa dulu. Tiki, 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 tiki. Ciko. Iya. Gak boleh ya, Lose harus mengasihi Ciko. Iya. Mari kita berdoa. Doa. Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan Yesus, sekarang sekarang saatnya saatnya kami kami untuk mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya kami kami boleh berkonsentrasi, konsentrasi, fokus mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Duduk dengan manis Duduk dengan manis dan sungguh-sungguh mendengarkan. dan sungguh-sungguh dengarkan. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang pimpin Lose yang bercerita Dan pimpin Lose cerita supaya supaya bisa menceritakan bisa ceritakan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik dan benar, dengan baik dan dan benar. kami boleh mengerti. Kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Duduk yang manis, Ciko. Ayo duduk dengerin firman Tuhan. Lose ayat apalanya mana ayat masnya? Nanti ya sayangku. Oh nanti ya udah kalau gitu Lose. Dengerin baik-baik. Siap. Selamat pagi para murid yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo, siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Mari kita bersama-sama dengar firman Tuhan dan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami rindu melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami bukan saja dengar cerita, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin semangat cinta Tuhan Yesus selamanya. Roh Kudus, tolong kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik semua adik-adik sekalian, Lose juga mau ngetes nih ya. Mau diuji nih, coba murid-murid sekolah minggu tahu gak apa artinya hari Jumat Agung? Ya? Betul, hari kematian Tuhan Yesus. Satu lagi Lose pengen tanya nih. Apa artinya hari Paskah? Ya, betul. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tetapi setelah Yesus bangkit, berapa hari Yesus masih ada di bumi ini? Berapa hari? Iya betul, 40 hari. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus di muka bumi ini setelah kebangkitannya, apa yang dilakukan? Iya, dia keliling ya, menyaksikan kebangkitannya kepada para murid, pada orang-orang yang mengasihinya, supaya apa? Supaya iman mereka boleh kembali teguh, begitu ya. Nah,
selama 40 hari Yesus di muka bumi, berapa orang telah menyaksikan kebangkitan Yesus? Menurut Rasul Paulus, ternyata 500 orang lebih. Berarti kebangkitan Tuhan Yesus itu cuman mitos, artinya dongeng, atau kejadian yang sesungguhnya, atau yang terjadi sungguh-sungguh. Siapa yang bilang bahwa ini cuman dongeng? Angkat tangan. Nggak ada ya. Tapi siapa yang bilang bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terjadi sesungguhnya? Iya, benar gitu ya. Nah, coba bayangkan adik-adik ya. Kalau waktu itu adik-adik ada menjadi pengikut Yesus begitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di depan kalian. Sambil bilang, "Ini aku sudah bangkit." Gimana perasaan adik-adik? Ayo, gimana? Apa? Takut? Masa takut sih? Apa? Pingsan? Masa pingsan sih? Enggak tuh. Kan Tuhan Yesus sayang kalian. Iya, betul. Seharusnya kalau Tuhan Yesus menyatakan diri bangkit, ya kita harus senang ya. Senang, bergembira. Artinya waktu Yesus hidup dulu saja, dia berkuasa buat mujizat, jalan di atas air, menghidupkan orang sakit, menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Bahkan Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran yang indah ya. Apalagi setelah Yesus bangkit, wah, kuasanya makin luar biasa. Yesus itu mulai menyatakan secara terbuka bahwa dia adalah Allah yang sejati. Tapi ini ada 2 murid nih. 2 murid yang kalau ketemu Tuhan Yesus, Lose pasti percaya deh. Dia pasti takut dah. Dia pasti nggak berani. Kenapa? Karena dia pernah punya salah. Nah, kedua murid itu adalah, siapa tahu? Ya, kedua murid itu adalah pertama Yudas Iskariot dan kedua adalah Simon Petrus. Nah, kita tahu kan Yudas Iskariot itu siapa? Iya, Yudas Iskariot itu adalah murid yang menjual Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Padahal Yesus sudah kasih tahu loh, sudah kasih peringatan. Ya, tapi rupanya Yudas lebih menuruti ya bisikan iblis di dalam hatinya, sehingga dia akhirnya tega mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adalah Petrus. Nah, Petrus ini juga orang yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya, jadi kita lihat apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, Yudas itu ternyata dia suka mencuri uang. Uang siapa? Itu uang murid-murid yang lain. Makanya waktu Tuhan Yesus mulai kelihatannya mau ditangkap sama imam kepala, maka diam-diam Yudas datang ke bait Allah. Kemudian dia bertemu dengan imam bait kepala. Lalu kemudian mereka rundingan dan Yudas kemudian dikasih sejumlah uang yang besar. Pikiran Yudas sih bahwa Yesus tidak akan ditangkap. Pasti kan Yesus berkuasa. Tapi dia rupanya salah ya. Nah, malam itu di Taman Getsemani, setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan Paskah bersama dengan para murid, malam itu Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Nah, ketika di Taman Getsemani setelah Yesus berdoa 3 kali, "Ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Begitu ya. "Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Nah, habis berdoa 3 kali, tiba-tiba tentara Romawi datang. Lalu kemudian tiba-tiba Yudas muncul. Terus dia mencium pipi Yesus ya. Mencium pipi Yesus. Terus kemudian Yesus bilang apa?
"Hai Yudas, dengan sejumlah uangkah engkau menjual aku?" Waduh, setelah itu Yudas lari. Yesus ditangkap. Nah, ketika Yesus ditangkap, begitu ya, dibawa ke pengadilan. Nah, Petrus diam-diam ikut Yesus. Waktu diam-diam Petrus ikut Yesus, kemudian lagi malam itu kan dingin itu ya suasananya ya. Terus kemudian ada orang lagi bakar api unggun. Nah, Petrus mendekati, duduk bersama-sama, sambil di belakangnya itu kelihatan ya bagaimana Tuhan Yesus sedang ditangkap. Lalu kemudian ada orang bertanya, "Engkau itu murid Yesus orang Nazaret itu kan?" Tapi kemudian Petrus bilang, tidak, aku tidak kenal." Sampai 3 kali. Nah, waktu bunyi ayam berkokok 3 kali, tiba-tiba Petrus sadar ya bahwa dia sudah mengkhianati atau menyangkal Yesus. Lalu dia lari, dia menangis dengan sedih hatinya. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Apakah Yesus benci kepada mereka? Apakah Yesus mendendam? Pasti tidak ya. Kan Yesus sudah bilang waktu di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berarti dari dasar hati Tuhan Yesus yang terdalam, dia sudah mengampuni. Jangankan Petrus yang menyangkal atau Yudas yang menjual, tentara Romawi yang memecut, menyiksa saja Tuhan Yesus ampuni. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus mengampuni, bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat berikutnya ya. Nah, ini Yudas. Yudas menyesal sekali ketika Tuhan Yesus ternyata disiksa, disalib, dibunuh. Kenapa dia menyesal? Kenapa dia salah? Yudas pikir Tuhan Yesus bisa melawan kalau disalibkan atau di pengadilan atau di apapun begitu ya. Nah, Yesus kalau mau melawan bisa gak adik-adik? Bisa. Kecil buat Tuhan Yesus mah tinggal suruh malaikat, juga malaikat datang bunuh semua tentara Romawi. Tapi kan Tuhan Yesus memang sudah berdoa kepada Bapa di surga di Taman Getsemani bahwa dia akan menyerahkan hidupnya untuk menderita sengsara di kayu salib sampai mati, karena hanya itu jalan pengampunan dosa yang Allah berikan buat kita semua orang berdosa. Maka Tuhan Yesus tidak melawan. Tuhan Yesus disiksa, kepalanya diberikan mahkota duri, lalu kemudian tangannya ditusuk paku, bahkan kemudian lambungnya ditusuk tombak. Tuhan Yesus tidak melawan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Maka kemudian Yesus mati. Tapi ingat gak Tuhan Yesus mati hari apa itu? Hari Jumat. Sebelum hari Sabat. Nah, 3 hari kemudian menurut perhitungan orang Yahudi ya, tepatnya hari Minggu pagi, Tuhan Yesus bangkit. Kita sebut hari Paskah. Nah, Tuhan Yesus begitu bangkit, yang pertama kali ditemui oleh Tuhan Yesus siapa? Murid-muridnya. Kepada Thomas sengaja Tuhan Yesus bilang, "Thomas, ini tanganku yang berlubang. Ayo cocokkan jarimu. Ayo, ini lambungku yang terluka. Ayo cocokkan tanganmu." Dan Thomas menjadi percaya. Tapi sekarang bagaimana nih ya dengan Yudas dan Petrus? Sayang sekali adik-adik ya. Yudas begitu menyesal. Dia sepertinya gelap mata ya. Mata rohaninya tertutup. Dia menyesal sekali. Lalu kemudian dia pergi ke sebuah pohon yang besar.
dan dia mati gantung diri. Nah, ketika dia mati gantung diri, akhirnya itu darahnya menetes di tanah, dan tanah itu disebut tanah darah. Ya, itulah sebabnya kalau dia berdosa kepada Tuhan Yesus dan dia tidak mau bertobat ya. Tetapi bagaimana dengan Petrus? Ya, Petrus sengaja ya Tuhan Yesus ajak kembali ke Danau Galilea, tempat dulu Petrus dipilih menjadi murid. Lalu kemudian Tuhan Yesus kasih lagi mujizat kepada Petrus dengan kawan-kawan yang waktu itu sudah kembali jadi nelayan. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus bahkan membakarkan ikan, lalu semua murid-murid duduk makan. Nah, pada saat murid-murid makan, Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Petrus waktu itu diam saja, nggak berani bicara ya, karena Petrus tahu dia punya salah. Salahnya apa anak-anak? Adik-adik? Iya, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Lalu kemudian Tuhan Yesus samperin deket-deket dengan lembut. Tuhan Yesus memandang Petrus lalu kemudian bertanya, "Simon, Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus diam. Dia sedih. Dia merasa berdosa. Dia gak bisa menjawab. Karena dia tahu dia pernah menyangkal Petrus, Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tapi dia cuma bilang, "Ya Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau." Tadinya dia pikir Yesus akan marah ya. "Kamu ngomong aku kasih kepadamu, tapi kamu menyangkal." Dia pikir Yesus seperti itu ya. Tapi justru Yesus hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, bahkan tidak menunjukkan kemarahan apalagi kebencian. Malah Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus terdiam. Tiba-tiba Tuhan Yesus memandang lagi, lebih dekat lagi, dan bertanya lagi, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu kemudian Petrus tambah sedih nangis. "Tuhan," dalam hatinya ya, "aku kasih, aku sayang, tapi aku tahu aku bukan murid yang hebat. Aku telah mengecewakan Engkau Tuhan, aku tidak layak." Terus kemudian Petrus hanya bisa terdiam. Dia harus menjawab pertanyaan Yesus. Maka kemudian Petrus berkata, "Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau." Terus Tuhan Yesus bilang lagi, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Lalu Petrus duduk, merenung. Dia berpikir Tuhan Yesus akan menjauh, mungkin bicara kepada murid yang lain. Ternyata Tuhan Yesus malah lebih dekat lagi. Bahkan kali ini sangat dekat. Lalu Tuhan Yesus memandang Petrus dan bertanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kali ini Petrus benar-benar sedih. Lalu dia menangis dengan keras. Dia berteriak, "Tuhan Yesus, Engkau tahu segala-galanya. Aku memang bukan murid yang hebat. Aku bukan murid yang bisa membanggakanmu. Bahkan aku telah mengecewakanmu. Aku tidak layak jadi muridmu. Engkau tahu segala-galanya Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus." Kemudian Tuhan Yesus menghampiri. Tidak ada kata marah sedikit pun. Bahkan dengan tersenyum, Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku." Nah, adik-adik sekalian, apa kesalahan daripada Yudas?
Salahnya dia adalah bunuh diri. Dia tidak memberikan kesempatan buat Tuhan menjumpai dia dan memulihkan, mengampuni dia. Lalu kelebihan Petrus daripada Yudas apa? Petrus tetap setia walaupun banyak gagal, walaupun dia mengecewakan. Dia tetap menanti Tuhan Yesus. Dia tetap menantikan, bersabar apa yang akan Tuhan Yesus lakukan kepadanya. Itulah sebabnya Petrus tidak pernah dihentikan jadi murid Yesus. Bahkan Yesus memberikan kepercayaan lebih besar lagi. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik sekalian, kita nggak boleh sombong ya. Kita bisa gak jadi seperti Yudas? Menjual Yesus? Bisa. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus lagi ya. Kita bisa gak menjadi seperti Petrus? Bisa. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga. Kita harus terus minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti Yudas dan Petrus, tapi kita mau setia mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Siapa yang mau setia pada Tuhan Yesus? Iya, bagus. Angkat tangan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, karuniakan kepada kami semua murid-murid sekolah minggu satu hak khusus, satu anugerah khusus, satu panggilan khusus untuk menjadi murid yang setia, mengikut Yesus sampai akhir nafas kehidupan kami. Supaya Tuhan, semua pengorbanan Tuhan Yesus buat kami di kayu salib itu boleh benar-benar menjadi pengorbanan yang paling berarti, menjadi harta yang paling berarti buat hidup kami. Kami mau setia hanya karena perbuatan Tuhan saja, karena kasih sayang Tuhan saja, dan karena pimpinan Roh Kudus. Kami bisa menjadi murid yang setia. Kami mau mengasihi Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ciko. Iya Lose. Iya, Ciko pintar deh udah mendengarkan firman Tuhan. Iya Lose. Tapi jangan hanya mendengar, tapi juga melakukannya ya Ciko. Iya Lose, Ciko sedih dah sama Tuhan Yesus ya. Kenapa? Dijahatin sama murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus baik ya. Iya. Ngampuni kesalahan murid-muridnya ya. Tuhan Yesus berkorban buat kita, Iya. manusia yang berdosa. Makanya kita sebagai anak Tuhan juga jangan mendukakan hati Tuhan. Harus setia ya Lose ya. Iya, dari kecil kita juga bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Setia. Yang setia. Iya. Iya, sekarang Lose mau bacakan ayat hafalannya dulu ya. Iya Lose. Ciko dengar. Adik-adik yang di rumah, ayat hafalan kita dari Wahyu 2 ayat 10b yang berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sekarang kita mau persembahan dulu ya Ciko. Iya Lose. Adik-adik yang di rumah, kita persembahan dulu. Sambil mempersiapkan, kita memuji, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita doa persembahan. Ya.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan. dengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami memberikan persembahan. kami berikan persembahan. Kiranya Kiranya boleh dipakai boleh dipakai untuk memperluas untuk perluas pekerjaan Tuhan pekerjaan Tuhan di muka bumi, di muka bumi, khususnya khususnya di Ambon, di Ambon, di Gereja Kristen Kalam Kudus di Ambon. Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam namamu Dalam namamu kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Ciko, Ya, tadi Lose dengar Ya. Ciko mau persembahan pujian kan? tapi malu Kok malu? Itu kan untuk memuliakan nama Tuhan. Oh gitu ya. Heeh. Ya udah mau deh. Oke, silakan Ciko. Happy ya boleh ya Lose ya. Boleh. Kan Ciko masih kecil. Nggak apa-apa. Oh, happy ya, happy ye. Ciko senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Ciko senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, terima kasih Ciko. Sama-sama Lose. Nah, sekarang kita sudah selesai sekolah minggunya. Jangan sedih Ciko, nanti hari Minggu kita ketemu lagi ya. Di rumah lagi. Gak apa-apa, itu kan demi kesehatan kita, kebaikan kita. Online, Tapi hati online. kita Online tetap ya, memuji Lose, ya. Tuhan. Iya, pakai online. Online. Teman-teman yang di rumah jangan lupa ya, tetap setia mengikuti ibadah. Nah, sekarang kita pujikan Selesailah sekolah minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai